warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Soliati Aziz, nomor absen 24, Prodi Perbankan Syariah kelas B. Saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, dan ruang lingkup akhlak yang menyangkut moral, etika, dan susila. 3 kandungan pokok dalam Islam. Yang pertama, akidah. Akidah adalah keyakinan yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Yang kedua, syariah adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, akhlak. Akhlak adalah budi pekerti, perangkai, tingkah laku atau tabiat. Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Ciri-ciri akhlak. Akhlak adalah keadaan dan potensi diri yang bersifat tetap pada diri seseorang. Akhlak adalah sifat yang bisa memunculkan perilaku dengan mudah tanpa usaha. Akhlak bersandar pada kehendak bebas. Akhlak bisa dihukum dan dinilai. Akhlak tidak mencangkup perilaku terpaksa tanpa kebebasan dan perilaku spontanitas tanpa kehendak dan perasaan. Tujuan ilmu akhlak. Akhlak bukan hanya membahas benar dan salah, tapi menitik beratkan pada baik dan buruk sebagai tujuan puncak. Pemahaman yang baik tentang akhlak, komitmen pada akhlak, dan penerapan akhlak. Kemudian sumber akhlak. Akhlak bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, akal, naluri, dan pandangan umum masyarakat. Kemudian ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri. Yang ketiga, akhlak kepada keluarga. Yang keempat, akhlak kepada tetangga. Yang kelima, akhlak dalam kepemimpinan. Yang keenam, akhlak terhadap lingkungan. Berikut contoh penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri. Yang ketiga, akhlak kepada keluarga. Yang keempat, akhlak kepada tetangga. Yang kelima, akhlak dalam kepemimpinan. Dan yang terakhir, akhlak kepada lingkungan. Akhlak, moral, dan karakter. Makna kata moral, etika, nilai, dan karakter setara dengan akhlak. Kata-kata ini sering disejajarkan dengan budi pekerti, tata susila, tata krama, atau sopan santun. Pada dasarnya, secara konseptual, kata etika dan moral mempunyai pengertian serupa, yaitu sama-sama membicarakan perbuatan dan perilaku manusia, ditinjau dari sudut pandang nilai baik dan buruk. Tapi, dalam aplikasinya, etika lebih bersifat teoritis filosofis sebagai acuan untuk mengkaji sistem nilai, sedangkan moral bersifat praktis sebagai tolak ukur untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Etika memandang perilaku secara universal, sedangkan moral memandangnya secara lokal. Moral dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, moral murni, yaitu moral yang terdapat pada setiap diri manusia sebagai suatu pengenjawatan dari pancaran ilahi. Moral murni disebut juga hati nurani. Moral terapan, yaitu moral yang didapat dari berbagai ajaran filosofis, agama, dan adat yang mengitari manusia. Kata karakter berarti tabiat.
Sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya, atau yang biasa disebut dengan watak. Orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak. Dengan demikian, karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri, karakteristik, atau sifat khas diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan bawaan sejak lahir. Etika. Secara epistemologis, etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia. Mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik. Secara filosofis, penyelidikan terhadap kewajiban manusia dan hal-hal yang baik dan buruk. Etika tidak membahas keadaan manusia, tapi membahas bagaimana seharusnya manusia bertindak benar. Etika, etiket, dan susila. Etika dan etiket kadang diartikan sama, digunakan silih berganti. Kedua istilah ini memang hampir sama pengertiannya, tapi tidak sama dalam hal titik berat penerapan atau pelaksanaannya. Yang satu lebih luas daripada yang lainnya. Kata susila berasal dari bahasa Sanskerta. Su artinya lebih baik, sila berarti dasar-dasar, prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan hidup. Jadi susila berarti peraturan-peraturan hidup yang lebih baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.